Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Ninyoman Mardiansih. Saya dari Universitas Palangkaraya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai persamaan kuadrat. Adapun pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, bentuk umum persamaan kuadrat. Yang kedua, akar-akar persamaan kuadrat. Yang ketiga, jenis-jenis persamaan kuadrat. Dan yang keempat yaitu jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat. Selamat menyaksikan. Baik, pada pembahasan pertama yaitu mengenai bentuk umum persamaan kuadrat. Apa sih persamaan kuadrat itu? Jadi, persamaan kuadrat merupakan salah satu persamaan matematika dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Adapun bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan a, b, dan c anggota bilangan real dan a tidak sama dengan 0, di mana x merupakan variabel, a, b merupakan koefisien, dan c merupakan konstanta. Pada pembahasan yang kedua, yaitu akar-akar persamaan kuadrat. Misalkan x1 dan x2 merupakan penyelesaian atau akar-akar persamaan kuadrat. Nah, nilai x1 dan x2 dapat ditentukan dengan 3 cara. Yang pertama, yaitu dengan pemfaktoran. Yang kedua, yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga, yaitu dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, cara yang pertama yaitu dengan pemfaktoran. Persamaan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 diubah menjadi bentuk 1/a dalam kurung ax ditambah b dikali dalam kurung ax ditambah q sama dengan 0, dengan p ditambah q sama dengan b dan p dikali q sama dengan a dikali c. Cara yang kedua yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Persamaan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 kita ubah menjadi bentuk dalam kurung x ditambah b kuadrat sama dengan q, dengan b sama dengan b/2 dan q sama dengan b/2 pangkat 2 dikurang c. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan rumus kuadratik atau rumus ABC, di mana rumusnya adalah x12 sama dengan negatif b plus minus akar dari b kuadrat dikurang 4ac per 2a. Baik, pada pembahasan yang ketiga ini yaitu jenis akar persamaan kuadrat. Jadi teman-teman bisa lihat untuk menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat itu dapat kita lihat dengan nilai diskriminannya, di mana rumus nilai diskriminannya itu yaitu d sama dengan b kuadrat dikurang 4ac. Jadi jika nilai d-nya lebih dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai 2 akar real. Jika d-nya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai 1 akar real. Dan jika d-nya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real. Untuk pembahasan yang terakhir, yaitu hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jadi teman-teman, kita misalkan x1 dan x2 itu akar-akar persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0,
maka hasil jumlah akar-akar yaitu X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. Kemudian hasil kali akar-akar yaitu X1 dikali X2 sama dengan C per A. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas beberapa soal nih. Soal yang pertama bisa teman-teman lihat nih, di mana persamaan kuadratnya X kuadrat dikurang 9X dikurang 22 sama dengan 0. Kita diminta untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Kan kita sudah bahas tadi ya, untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Yang pertama dengan pemfaktoran, yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga yaitu rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, pada cara yang pertama ini dengan pemfaktoran, teman-teman lihat ya, ini penyelesaiannya, sehingga kita peroleh hasil X1-nya sama dengan 11 dan X2-nya sama dengan negatif 2. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Teman-teman juga bisa lihat nih, hasilnya ternyata juga sama dengan cara pemfaktoran tadi. Begitu juga dengan cara yang ketiga nih, sama juga teman-teman. Di sini kita peroleh juga hasil X1-nya sama dengan 11 dan X2-nya sama dengan negatif 2. Jadi teman-teman bisa memilih dari ketiga cara tadi untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, sebelumnya teman cocokkan dulu ya soal persamaan kuadratnya. Yang mana yang digunakan untuk menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat. Apakah cara yang pertama tadi, cara yang kedua, atau cara yang ketiga tadi. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal persamaan kuadrat dengan trik cepatnya nih. Baik, bisa teman lihat ya soalnya. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya berlawanan dengan akar-akar persamaan 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 5 sama dengan 0 untuk penyelesaiannya. Nah, dapat teman-teman lihat pada slide di samping. Jadi, persamaan kuadrat yang akar-akarnya berlawanan dengan akar-akar persamaan 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 5 sama dengan 0 adalah 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, ada gak sih cara cepat untuk menyelesaikan soal tadi? Tentunya ada dong. Bisa teman-teman lihat ya. Ini dia cara cepat untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, kita kan tadi persamaan kuadrat yang akar-akarnya berlawanan dari akar-akar ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 itu adalah ax kuadrat dikurang bx ditambah c sama dengan 0. Nah, teman-teman bisa lihat persamaan kuadratnya yaitu 2x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 5 sama dengan 0. Jadi, persamaan kuadrat yang akar-akarnya berlawanan itu adalah 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 5 sama dengan 0. Tanda negatif 3x itu berubah menjadi positif 3x ya teman-teman, sehingga kita dapat persamaan kuadrat yang akar-akarnya berlawanan dari persamaan 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 5 sama dengan 0 adalah 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 5 sama dengan 0. Cepat kan teman-teman? Nah, teman-teman bisa menggunakan cara ini untuk menentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya berlawanan. Jadi, teman-teman, kuncinya itu ada pada tanda B-nya ya. Tanda B-nya itu berubah. Misalkan awalnya itu positif menjadi negatif, begitu juga sebaliknya. Jika akar-akar yang diketahui X1 dan X2, maka lawan akar-akarnya itu berbentuk negatif X1 dan negatif X2. Baik teman-teman, sekian pembahasan tentang persamaan kuadrat dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua.